Halo Gesa, Gesa, Halo, oke. Gimana kabarnya Gesa? bagus. Gesa baru bangun tidur ya? Enggak Enggak, oke. Gesa, Mister mau warming up pakai game lagi mau? mau Gamenya kemarin kita udah main apa ya? Mister lupa. mobil itu Mobil yang mana? eh lupa. Lupa. Kalau Iya, sekarang main gamenya tembak-tembakan aman nggak? iya, 10 menit aja ya Gesa ya? iya. Oke, bentar. Ini nanti WASD buat bergerak, shift untuk mempercepat gerakan, kemudian nanti Gesa kalau mau sliding pakai shift bergerak maju tambah C. Ntar ya. Boleh kalau mau Gesa mau share screen boleh ya. Ya. Ini dia. Ups. Ayo Gesa. Itu dia. Wah, agak lama ya. Na 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 na. Gesa nggak mau ikut ini ya kompetisi jadinya ya. Enggak. Kenapa? Ini males bikin. Males bikin. Males bikin. Iya, iya. Oke, Gesa. Ini udah mulai kayaknya nih. Waduh, sedikit lama nih ya. Oke, ayo. Ini make link yang Mister pakai kan? Iya. Oke. Coba play aja. Coba loh, coba diklik ulang, Gesa. Linknya kok nggak langsung masuk ya? Harusnya langsung masuk dia. Bentar, Gesa, bentar. Ini linknya. Mister kirim kirim ulang linknya. Bentar ya. Du, 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 du.
Du 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 du. Du 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 du. Oke, ini dia Gisa. Silahkan. Diklik, gaskan kita main. Oke, Mister udah maju nih. Oke, ini dia. Mouse untuk nembak ya, Gisa. Ya. Loh, ini kok cuma dua orang ya? Biasanya lebih dari dua kita. Oh my God. Aduh, Mister langsung kebunuh. Oh my God. Loh, kok bisa ketahuan ini? Kelihatan dari jendela. Loh, kok Mister saat nembak dari jendela nggak bisa? Kan jendela. Loh, alah, mendaratnya di tempat yang salah, Mister. Oh my God. Nah, ini baru nih kita lebih dari dua orang nih, Gisa. Makin seru nih permainannya. Aduh, Kok gak ada? kok nggak ada ya bener? Gisa mana nih? Ah,
Nggak malah jatuh. Kok Mister kayak nggak kemana-mana ya ini? Oh my God. Oh my God. Halo Gesa, cek cek cek. Halo. Lalu, Oke, kita mulai ya pembelajarannya, Gesa. ya, Oke. Hari ini Gesa akan belajar untuk melengkapi game yang kemarin, yaitu Arkanoid Part 2-nya, ya. Bentar. Nah, jadi Mister Agent share screen ya. ya, Ini dia. Nah, jadi nanti yang akan kita lakukan di pertemuan kedua ini apa, Gesa? Mister akan rekap untuk yang pertemuan kemarin dulu, sedikit. Jadi yang pertemuan kemarin kita sudah melakukan pertama, pembuatan sprite bola, kemudian kita membuat sprite atau objek platformnya, ketiga kita membuat monstersnya atau sprite monstersnya. Semuanya ini melibatkan gambar dan mereka semua kita buat dari kelas yang sama. Oke? Nah, sekarang di pertemuan hari ini kita coba membuat pertama, bolanya bergerak secara otomatis, ya. Yang kedua, kita coba buat platformnya bisa bergerak dengan menggunakan WASD boleh, kemudian pakai tombol panah ke kiri kanan juga boleh. Bebas nanti Gesa nyamannya yang mana. Oke Gesa? betul. Nah, gimana cara melakukannya? Cara melakukannya, ini kalau Gesa nanti membuat hal seperti ini lagi, sederhananya itu adalah kita harus ingat cara menangani event di keyboard lagi, ya. Kemarin kan kita sudah membuat fast clicker dan game question question answer itu kan. Nah, itu ketika kita klik tombol Q kan terjadi sesuatu, guys. Nah, nanti logika yang kita pakai itu hampir sama. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti bolanya yang bergerak secara otomatis itu melibatkan formulasi atau rumus matematika sedikit aja, ya. Ternyata tidak sesulit yang kita bayangkan. Itu yang Mister ingin sampaikan. Nah, selanjutnya apa? Nah, nanti kita coba ketika bolanya tabrakan dengan papan atau apa samping ini dengan platform, kemudian dengan apa namanya? Samping kiri kanan layar itu dia seolah-olah memantul. Gimana cara melakukannya itu termasuk ke dalam gerakan otomatis. Nah, sekarang Mister langsung ke bagian apa yang perlu kita pakai. Oke. Pertama, untuk yang bagian menggerakkan platform pakai tombol, kita perlu menangani event keyboard. Ya. Nah, sekarang gimana caranya? Caranya tinggal bilang for event in pygame.event.get, kemudian spesifikasi. Jelaskan ketika saya menekan tombol, kemudian dan tombol yang saya tekan adalah tombol W, nah maka apa yang terjadi? Nah, nanti yang terjadi itulah yang kita logikakan. Ya, nanti Mister akan jelaskan ini. Oke? Nah, sekarang Mister ingin langsung ke bagian kedua untuk nanti Mister jelaskan selengkapnya di ini di apa namanya di platform. Nah, untuk bagian yang kedua membuat bolanya bergerak ternyata gimana Gisa? Itu pertanyaan kan? Nah, bolanya kita coba gerakkan nanti seperti ini. Oke? Nah, dia seolah-olah bergerak gitu secara otomatis atau memantul. Pertanyaannya gimana caranya? Nah, kalau kita analisis, ternyata dia itu nanti akan seperti ini pemantulannya. Nah, di sini
apa yang dilibatkan? Seolah-olah kalau Gesa perhatikan, dia itu awalnya ke bawah, ketika memantul dia menjadi berubah arah ke atas. Artinya apa? Ada sesuatu yang kita perlu ubah arahnya di sini, yaitu apa? Arah sumbu X atau sumbu Y-nya. Nah, itu nanti yang akan kita manfaatkan. Nah, untuk mengecek pantulan itu terjadi, kita perlu membuat satu fungsi di kelas areanya nanti. Nama fungsinya collide rect. Nah, ingat collide rect ini apa? Perintah ini mengembalikan true nanti atau false kalau terjadi sentuhan atau tidak. Nah, kemudian terkait perubahan arah itu, kita perlu rumus matematika. Dan rumus matematikanya ternyata sesederhana itu, guys. Jadi nanti kalau terjadi pantulan, maka arahnya yang awalnya tadi positif atau plus menjadi kalikan min 1, menjadi negatif. Atau kebalikannya. Gitu. Oke? Nah, sebelum Mister ke platform, ada yang mau Gisa tanyakan terkait konsepnya? Silakan. Enggak. Nggak ada? Enggak. Gisa, Mister kurang jelas mendengar suara Gisa? Enggak. Oke, enggak. Nah, sekarang kita coba ke platform kalau gitu. Oh, enggak. Platformnya, aduh, Mister salah buka ya. Ini dia platformnya, Gisa. Waduh. Oke, ini dia Arkanoid. Where is the Arkanoid? Loh, nah ini dia Arkanoid. Waduh, agak lama ya. Nah, ini dia, Gisa. Oke. Nah, sekarang Mister coba jelasin gimana perubahan yang kita lakukan. Untuk yang selanjutnya adalah, oke, Gisa. Kelihatan? Kelihatan. Nah, sekarang Mister jelasin satu-satu. Pertama, untuk menggerakkan platformnya bagaimana, Mister? Oke. Sekarang Gesa perhatikan di sini, sebelum membuat platformnya bergerak, kita definisikan dulu. Definisikan apa, Mister? Definisikan gerakan ke kiri dan ke kanannya itu dua-duanya false atau tidak terjadi dulu. Seperti itu. Jadi sebelum while loop-nya, kita buat move right bergerak ke kanan, false. Move left bergerak ke kiri juga false. Oke? Nah, Oke. habis itu apa? Nah, di sini. Kemarin kan kita sudah membuat platform.fill. Nah, di bawahnya itu sebelum pygame.update intinya atau sebelum platform.draw, kita perlu bilang panggil semua event itu. Nah, ini perintah untuk memanggil semua event itu dengan cara for event in pygame.event.get. Jadi untuk semua event yang ada di dalam pygame, nah sekarang kita spesifikasi ya. Kalau eventnya itu adalah quit, maka game overnya true. Artinya apa, guys? Artinya nanti kalau saya menekan tombol yang ini nih, maka gamenya berhenti. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau eventnya adalah saya menekan tombol, gitu ya, itu yang pertama. If event.type adalah saya menekan tombol, kemudian spesifikasi atau perjelas. Dan kalau yang saya tekan adalah tombol key right atau tombol panah ke kanan, nanti kalau Gesa mau ubah pakai D boleh. D-nya huruf kecil tapi ya, nggak usah huruf besar. Maka move right yang awalnya false tadi, kita buat dia jadi true. Move right sama dengan true gitu.
Nah, kemudian ini untuk kalau kita menekan tombol D. Nah, lagi kalau kita menekan tombol S untuk gerakan ke kirinya, maka move left-nya jadi true gitu. Nah, sekarang kalau kita melepas tombol supaya benar-benar dilepas tombolnya, kita perlu bilang Gesa, kalau saya mengangkat tangan dari tombol itu seolah-olah perintah ini bilang demikian. Jadi kalau saya mengangkat tangan dari tombol itu gini, apa yang terjadi? Bentar. Maka yang terjadi yang pertama, kalau yang saya lepas itu adalah tombol S gitu ya. Oh, D dulu. Maka move right tadi yang awalnya true di sini jadi false lagi. Kemudian kalau yang saya lepas itu tombol A, oh bukan S ya, ini harusnya A. Maka move left-nya atau gerakan ke kirinya jadi false. Begitu Gesa. Atau nggak bergerak. Nah, sekarang sesudah Gesa membuat ini, lanjutkan true dan false-nya ini ke sini. Jadi di luar for ini. Di luar for ini, tujuan ini adalah kita mengklik tombol di keyboard. Ini tujuannya. Ya. Nah sekarang, kalau nilainya true dan false-nya di luar for kita bilang. Kalau move right-nya true, maka apa yang terjadi? Ini artinya kan kalau kita beneran bergerak ke kanan, apa yang terjadi sebenarnya? Sebenarnya yang terjadi itu kita berpindah posisi X sebesar 20 ke kanan. Gitu. Oke guys ya? Jadi kita berpindah posisi X sebesar 20 ke kanan. Nah, kemudian kalau ini nggak terjadi berarti kita periksa yang move left-nya. Kalau move left-nya true, maka sebenarnya posisi X-nya aja yang berpindah itu. Berpindahnya berapa? Berpindahnya ke kiri. Seolah-olah ini screen kita, gitu ya. Ini screen kita, kemudian platformnya di sebelah sini, platformnya di sebelah sini. Nah, nanti kalau Gesa bergerak ke kanan, itu kan nanti akan seperti ini Gesa. Nah, jadi posisinya pindah. Ingat ya, posisinya itu diukur dari sini Gesa. Dari sini. Ini posisi awalnya. Oke, ini posisi awalnya nih gitu. Mister buat dia supaya pas. Nah, ini posisi awalnya. Nah, sekarang kalau Gesa bergerak ke kanan, begini, satu, dua, tiga. Apa yang terjadi, Gesa? Yang terjadi, ini akan ditambah 20. Jadi misalnya ini 10 tadi. Kemudian Y-nya 10. Tapi kan dia nggak bisa bergerak ke atas ke bawah ya. Nah, sekarang X-nya ditambah 20 di sini. Berarti agak cepat ya. Berarti dari 10 tambah 20. Oh, berarti nanti dia di 30, Gesa. Kurang lebih di sinilah gitu. Nah, dengan Y yang sama gitu. Kalau dia bergerak ke kiri, maka dia berkurang 30 gitu. Berkurang 10 kurang 20 minus 10 ya. Berarti dia di minus 10 nanti. Gitu, Gisa. Nah, sekarang sebelum Mister lanjutkan ke gerakan bolanya, kita coba. Nah, ini dia, Gisa. Ups, Mister. Waduh, ada yang salah nih. Apa nih yang salah? 152. Oh, Kourire. Harusnya sih udah bener nih ya. Nah, itu Gisa. Ini bolanya terlalu cepat. Mister membuatnya jangan cepat dulu bolanya. Eh, Kecepatannya misal kita buat 3 dulu lah. 3 dulu guys ya. Nah, ini loh, sebentar, ada logika yang Mister salah tambah berarti ini. Wait guys ya. Kemudian Mister tambahkan
Ctrl Z dulu. Oke, ini dia Gesa. Nah, ini coba Gesa perhatikan di situ. Dia bisa bergerak ke kiri ke kanan sekarang. Nah, nanti disentuh dulu ya. Nah, gitu Gesa. Oke? Jadi udah aman ya? Oke? Aman ya untuk gerakannya. Kita coba warna yang lebih bagus supaya jelas. Nah, ini dia. Disentuh dulu di mouse-nya, disentuh di sini. Nah, dia bisa bergerak sekarang. Nah, itu dulu ya. Dia bisa bergerak ke kiri dan ke kanan dulu. Nah, sekarang ada yang mau Gesa tanyakan dulu? Silakan. Terkait yang ini nih. Ada? Enggak. Nggak ada, udah paham? Kayaknya. Kayak yang ini untuk ngapain perintahnya, Gesa? Buat kikinya. Apa? Tombol-tombol pencet. Oke. Ya, betul sekali. Gesa, Gesa sangat senang kalau Gesa itu eksploratif seperti yang biasanya. Sekarang juga jangan takut untuk eksploratif. Mister sangat suka itu. Dan Mister sangat kagum nanti Gesa bisa mengikuti Mister juga. Gitu ya, maksudnya bisa mengikuti langsung membuatnya gitu. Tapi Mister akan tetap arahkan. Ya, oke. Nah, kalau nggak ada pertanyaan sekarang, gimana cara membuat bolanya bergerak ke sana kemari? Itu yang kedua pertanyaannya, Gesa. Oke? Nah, jadi yang perlu kita buat terlebih dahulu adalah Gesa membuat dua metode ini. Ya, yang pertama collide point, yang kedua collide track. Sebenarnya sih kalau collide point-nya ini itu nggak akan kepake Gesa, jadi nggak perlu dibuat nggak apa-apa. Cuman kalau Gesa mau copy paste dari yang sebelumnya, ini kan copy paste dari yang pas clicker game itu kan. Nah, dibuat aja collide point, kemudian collide track. Rumusnya sederhana. Collide track itu akan membuat suatu parameter namanya ataupun targetnya adalah rectangle. Nah, yang akan dilakukan apa? Dia akan mengembalikan self.rect.collide.rect dengan rect. Nah, ini artinya apa, Mister? Jadi, fungsi ini mengatur nanti kalau Gesa bersentuhan dengan sesuatu yang juga rectangle, yang rectangle-nya kan nggak kelihatan ya, maka tolong kembalikan true. Kalau dia nggak bersentuhan, maka tolong kembalikan false. Nah, sekarang akibat dari hal ini apa? Nah, akibat dari hal ini adalah pertama, kan kita tujuannya sekarang menggerakkan bolanya, guys ya. Betul? Ya. Nah, buat kecepatan awal bolanya, sebenarnya ini kecepatan tetapnya sih, ya. Buat kecepatannya 5 dulu. Nah, kecepatannya kita harus bagi jadi dua, berdasarkan sumbu X, kemudian berdasarkan sumbu Y. Oke, makanya di sini Mister bilang kecepatan X, kecepatan Y. Gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita lanjut di sini. Nah, yang kecepatan ini belum menjadi kecepatan sahnya bola. Dia akan menjadi kecepatan sahnya ketika kita tambahkan kode yang ini. Nah, ball.rect.x plus sama dengan kecepatan X. Artinya apa, Mister? Artinya kecepatan bola itu berdasarkan sumbu X akan bertambah, atau bukan kecepatan sih ya. Kecepatan itu pada dasarnya adalah perpindahan posisi. Jadi seolah-olah ini bilang posisi bola berdasarkan sumbu X-nya itu akan berubah dengan kecepatan X yang sudah kita setting yaitu 5. Gitu. Jadi berdasarkan sumbu X, bolanya bergerak 5 5 5 5. Berdasarkan sumbu Y 5 5 5 5. Ke kiri 5 5 5 5, ke atas 5 5 5 5 gitu. Pokoknya kecepatannya 5. Gitu guys saya. Nah, habis itu apa? Nah, ini dia untuk pemantulan otomatisnya sekarang. Jadi, supaya nanti bolanya itu ketika menyentuh di sini, Mister pakai warna yang lebih kontras, menyentuh di sini, di sini, di sini, dan di sini. Mister ingin membuatnya memantul ketika menyentuh ini. Caranya gimana?
Nah, caranya Gesa tinggal perlu bilang kalau nanti posisi bolanya itu kurang dari 0 berdasarkan sumbu Y. Nah, sekarang Mister mau tanya nih, Y0Y-nya itu di mana, Gesa? Y yang 0 itu di mana? Apakah di sini? Apakah di sini? Ataukah di sini? Ayo. Yang Y. Yang Y-nya sama dengan 0 itu di mana? Di mana Y-nya sama dengan 0? Ayo. Ups. Eh, nggak tahu. Oke. Ingat guys saya kalau Pygame itu nolnya berawal dari sini nih. Jadi nolnya itu dari sini tepatnya ya. Jadi ini Y-nya 0. Artinya apa? Semakin ke bawah, Y-nya akan semakin, Banyak. iya, semakin banyak. Betul sekali. Terima kasih ya. Gesa masih ingat. Nah, kemudian X-nya nolnya di sini juga atau dari tengah, Gesa? Dari situ. Dari sini ya. Di tengah itu. Dari pojok kiri ya. Jadi nolnya dari sini juga X-nya. Artinya apa? X-nya tidak berubah. Semakin ke kanan dia semakin besar gitu. Nah sekarang, apa akibat dari hal itu? Jadi nanti pertama, untuk nanti, kan Y-nya 0 itu kan di garis, sepanjang garis ini guys ya. Betul nggak? Oke? Kan ini X-nya 1, Y-nya 1, Y-nya 2. Kan kalau kita tarik garisnya kan akan melebar begini. Betul? Betul guys ya? Paham? Ya. Nah, jadi dia akan melebar seperti ini. Nah, sekarang Mister mau tanya, bukan mau tanya sih, lebih ke Y-nya 0 itu kan di sini guys ya. Nah, di sini nih. Ini sepanjang garis ini Y-nya 0. Oke? Atau sepanjang sumbu X itu Y-nya 0 gitu. Artinya apa? Mister membuat logikanya, kalau nanti bolanya berdasarkan sumbu Y kurang dari 0, itu artinya bolanya di atas sini, di atas, di bawah garis kuning ini atau di atas garis kuning yang ini, Gesa? Ayo. Yang mana? Kalau logikanya begini. Kalau logikanya, oke, kan dia bilang di sini if ball.track.y kurang dari 0. Nah, posisi bolanya itu di mana sebenarnya yang kurang dari 0 itu? Y yang kurang dari 0 itu yang mana? Apakah di bawah ini nih, misalnya begini. Kan screen kita begini guys ya. Kan screen kita begini nih. Oke? Nah, kemudian 0,0-nya kan dari sini nih. Oke? Nah, sekarang Mister mau tanya kepada Gesa. Y sama dengan 0 itu di mana, Gesa? Di sini kan? Ya. Di sini. Di sini kan? Nah, sepanjang garis inilah gitu. Oke? Kalau dia kurang dari 0 berarti di mana, Gesa? Kiri. Di ini sumbu X kalau Oh, Mister gimana ya menjelaskannya? Atau gini deh. eh Kan atas dan bawah ini miliknya Y ya, betul nggak? Atas ya. ini atas, ini bawah. Nah ini Y aja ini yang punya. Atas bawahnya nih. Kalau kiri dan kanannya ini adalah X yang punya. Nah, kita tahu bahwa atas bawahnya ini yang pojok kirinya ini mulainya 0 untuk Y-nya. Nah, sekarang Mister mau tanya, 0 yang kurang 0 itu apakah ke atas ataukah ke bawah sini? Yang kurang 0, guys. Atas. Atas ya. Artinya apa? Kondisi ini bilang, oke, Gesa nanti kalau bolanya berada di sini, nah itu kan bolanya kurang dari 0 tuh. Betul nggak? Nolnya kan tepat di garis ini nih. Ini nih. Lihat nggak, Gesa? Lihat. Nah, artinya kalau dia berada di sini, atau bolanya berada di atas 550. 550 itu, ini Mister buat-buat aja. Jadi
Kalau 550-nya di sini, maka nanti kalau dia di atas ini, bolanya di sini gitu. Nah, ini kan sama-sama di luar kotak, guys ya. Betul nggak? Betul ya, Iya. bolanya. Nah, apa yang terjadi? Maka kecepatan Y-nya yang tadi itu jadikan -1. Nah, yang tadi kan kecepatan Y-nya berapa? 5. Positif. Artinya bolanya itu positif itu kan dia bergeraknya ke bawah, Gisa. Betul nggak? Iya. Nah, sekarang kalau dia sudah memenuhi antara yang dua ini, tolong dia akan berlawanan arah. Berlawanan arahnya itu kita kali dengan -1. Artinya, kalau nanti bolanya itu begini, kemudian dia bergeraknya ke atas, gitu ya, ke atas, sampai di sini tepatnya gitu, Gesa. Nah, dia akan kali -1 itu artinya dia akan memantul. Nah, gitu. Jadi dia akan langsung ke bawah gitu. Gitu maksud Mister Gesa. Jadi dia nggak akan pernah tembus gitu. Jadi dia akan ke bawah langsung. Paham? Paham. Oke. Nah, kemudian berdasarkan sumbu Y, kita ingin dia ya pertama lebih dari ini 450, Mister udah ukur ya. Ini supaya pas pakai 450. Artinya apa? Kalau bolanya nanti berada di lebih dari 450, tolong pantulkan balik. Kalau dia kurang dari 0, pantulkan balik juga. Makanya Mister membuatnya begini. Nah, kemudian itu terkait ketika dia berpantulan dengan screen kita. Nah, sekarang kalau dia berpantulan dengan papan, cara ngomongnya gimana? Cara ngomongnya hampir sama. Kita tinggal bilang, kalau nanti platform.rect.x kurang dari 0, maka sebentar. Oh ya, ini untuk batasannya ya. Nah, ini kalau Gesa mau membuat batasan untuk platformnya juga boleh. Tinggal bilang, kalau nanti platformnya mencapai ujung kiri, maka dia akan berhenti bergerak. Kalau mencapai ujung kanan, dia akan berhenti bergerak. Nah, nanti kalau nggak ada ini, nggak ada perintah yang dua ini, Gesa akan lihat dia bisa menghilang platformnya. Nah, bisa begini nih. Bisa begini, Gesa. Bisa ngilang ya. Tuh, sampai ngilang, nggak tahu entah kemana tuh. Kalau nggak ada perintah yang ini. Nah, ini buat pembatas aja. Ya. Nah, sekarang supaya dia mantul ketika kena platform, caranya sederhana sekali. Kita pakai rumus atau metode yang udah kita buat di sini ini. Ya. Nah, caranya gimana? Pakai if lagi. Jadi if bolanya bersentuhan atau kalau nanti kotak bolanya bersentuhan dengan kotak platformnya, maka yang berubah itu adalah kecepatan sumbu Y-nya. Jadi yang awalnya ke bawah, dia akan menjadi ke atas. Kalau bersentuhan dengan platformnya. Nah, sekarang Gesa ada pertanyaan? Enggak. Nggak ada. Nah, makanya di sini ketika Mister mainkan sekarang, dia akan seperti ini. Nah, jadi ketika menyentuh bolanya, nah itu dia. Ya. Kemudian ketika bolanya di bawah, misalnya dia di bawah, kemudian menyentuh platformnya, nanti dia akan ke atas, Gesa. Cuman batasannya kan di sini tergantung lagi. Nah, pokoknya demikianlah. Gitu, Gesa. Oke? Paham? Nah, Paham. gitu. Oke. Ada yang mau Gesa tanyakan dulu sebelum praktik? Enggak. Oke, kalau enggak, silakan giliran Gesa yang share screen. Mister agak lama menjelaskannya, takutnya ini ya, Gesa akan sangat bingung kalau sekitar 15 menit menjelaskannya. Oke, Gesa. Nah, sekarang yang perlu Gesa tambahkan apa dulu nih? Mau bolanya bebas, mau langsung platformnya bebas?
pergerakan bolanya dulu. Oke, gerakan bolanya dulu. Berarti buat fungsi di kelasnya. Di kelas areanya buat fungsi depth collide rect. Coba ke Sini. atas. Enggak, coba ke atas. Nah, itu tuh. Setelah fill itu, setelah baris 28, klik enter. Mister boleh anotasi? Ya. Oke. Nah, ayo. Self, rect. Oke, titik 2. Return self.rect.collide rect. Mana rect-nya dulu. Self.rect.collide rect. Oke. Dalam kurung rect. Oke, kemudian sebelum while-nya buatkan, Gesa. Sebelum while-nya bukan di situ. Di bawah kecepatan X, kecepatan Y. Sebelum while loop-nya pokoknya, sebelum while-nya. Nah, di situ boleh. Kecepatan X mau berapa bebas Gesanya. Ups. Ini buat bolanya apa platform? Bolanya. Oke. Nah, habis itu buat logikanya di baris 86. Klik enter. Logikanya Mister kasih. Logikanya Gesa paham kan tapi? Ya. Oke, ini dia logikanya. Mister sekalian kasih logika untuk yang bagian membatasi gerakan ini ya, platformnya. Ini dia Gesa. Loh, nah itu dia. Di sini kan. Iya, betul. Di situ. Itu harusnya nggak ada indentasi ya. Sebentar deh Mister perbaiki. Lanjut aja, lanjut aja. Nah itu. Aduh, salah lagi. Bentar Gesa, ini salah lagi nih. Nah itu dia Gesa. Nah itu. Gesa sangat cepat ya mengetiknya. Mister kalah. Mister sangat menyarankan Gesa banyak ambil proyek yang lain untuk tidak menyia-nyiakan kemampuan mengetiknya. Dan kalau bisa sih ambil kompetisi juga. Ya. Tapi Tapi kalau game biasanya ketiknya banyak. apa? Kalau ngegame biasanya ngetiknya banyak. Loh, emang ngetik apa kalau ngegame? Bisa ngobrol sama yang mabar. Oh, oh Gesa jarang jarang pakai suara berarti. Iya. Oh alah. Oke, oke. Tanda pagarnya nggak usah ditulis ya. Tapi kalau Gesa mau tulis boleh. Ini move left sama move right-nya belum ditulis. Ah, cerdas ya. Tulis nanti setelah kecepatan X sama kecepatan Y sebelum while juga. Nah, mantap. Mister suka ini ya.
Nice, bisa. Gesa lagi pilek. Ya. Oke. Udah? Ya. If-nya dulu. Mana if-nya? If ball.rect.x itu tuh sebelum D104, baris 104. Nah, Yang apa? if ball.rect.collide_rect itu kan ada tuh, yang bukan yang ini guys ya. Nah, yang ini nih. Oh, Aduh, salah. Oke, ayo guys ya. Kali sama dengan -1 itu tahu artinya? enggak. Itu artinya bolanya, kecepatan bolanya dikalikan -1. Jadi kalau dia 5, maka kecepatannya setelah bersentuhan dengan platform jadi -5. Atau arahnya berubah gitu. Sederhananya demikian. Oke? Tadi maksudnya dijadikan negatif. Iya. Jadi negatif itu berubah arah maksudnya. Oke? Oke. Oke. Nah, Mister suka ya Gesa mengkonfirmasi seperti ini. Oke, selanjutnya yang ini Gesa. Ya, yang move left sama move right-nya. Oke? Oke. Nah, ini ditaruh di baris 87 sejajar sama if-nya. Di mana? Baris 87. Loh, bentar, bentar. Nah, itu tadi sejajar sama if yang tadi, betul Gesa? Nah, itu dia. Ayo. If. Nah, mantap sekali. Nah, kalau udah jadi tinggal copy paste sini sebenarnya. Ganti move right jadi move left gitu. Oke, copy sama key down-nya. Copy aja baris 80 sampai, jangan semuanya. 88 sampai 92 itu. Nah, itu yang di copy. Oke, paste di bawahnya. Sejajar sama, nah itu. Enggak sejajar sama itu. Nah, itu. Kemudian, ups, sejajarin lagi. Oke, key down-nya diganti jadi key up. Kemudian move teruknya diganti jadi false. Nah, kemudian taruh logikanya sejajar sama ball-nya. Udah aman? Boleh kok pakai if ya, nggak apa-apa pakai if. Tapi kalau mau ya udah. Oke, di baris ke 100 sekarang. Itu tuh yang dua terakhir, yang 4 terakhir itu. Eh, sejajar sama ball-nya, Gisa. Ups, no. Sejajar sama ball. Nah, gitu.
Ibnu Pride. Oke. Sekarang boleh di-run. Tada. Nah. Nah, pertanyaannya kenapa yang bergeraknya itu hanya bola, satu bola? Kenapa kira-kira, Gesa? Eh, lah, Karena aku lihat dulu. karena Oke, silakan dilihat dulu. Soalnya ini buat jangkol, bukan jangkal 2. Nice. Pintar sekali ya menjawabnya. Mister suka nih. Oke, nanti Gesa kalau mau menambahkan yang bool 2 silahkan ya. Oke. Nah, pembelajarannya cukup untuk hari ini, Gesa. Sebelum diakhiri, Gesa mau menanyakan sesuatu? Silakan. Where are you? Enggak, Hah? enggak, Nggak ada? enggak ada. Serius? Just look at my feet. Ya, ada ini. Tadi This, ngeliat bentar. this, Tadi aku lihat bolanya di sini, this. tapi collision sama kayak ada tembok di sini. Oh iya, itu bagus ya pertanyaannya. Itu karena coba Gesa lihat baris ke 128, This. baris 128. Nah, itu batas Y-nya kan kita buat 550. Kalau Gesa tambahin misalnya 700, maka dia makin bawah nanti. Tembok yang seolah-olah tembok yang tidak terlihat gitu kan? Nah, Ya, logikanya diatur di situ. Oke? jadi diganti 700. Kita. Bebas. Itu tergantung keinginannya Gesa. Kalau Mister mah. Tapi nanti sebenarnya logika ini akan dipatahkan sih ya. Maksudnya kita hancurkan, kita nggak akan pakai lagi. Ketika kita mengatur kondisi menang kalahnya. Kan kondisi menang kalahnya ketika nanti kondisi kalahnya ketika bolanya melewati platformnya dong. Betul nggak Gesa? Ya, Ya itu nanti akan kita hilangkan juga sih. Cuman kalau Gesa mau menambahkannya untuk sekarang boleh. Ya. Oke, ada lagi? Ayo, ini. ada. Nggak ada? Ada. Apa itu? Ini Silakan. Ada jam. yang kiri gak. Ini bolanya hilang-hilang. Bolanya hilang? Ya, ini hilang terus. Ya, karena Gesa mengaturnya ball 2 doang ya. Jadi kalau Gesa mau mengatur ball 1 harus di copy paste itu taruh ball 1. Itu kan ball 2 semua ini yang punya logika Gesa. Coba Gesa perhatikan. Ya. Itu tuh baris 125, 126 kan hanya ball 2 itu. Kemudian coba Gesa perhatikan 110, 113 itu kan ball semua, bukan ball 2. Betul nggak? Ya. Iya, jadi nanti kalau Gesa mau tambahin aja di situ. Pakai OR boleh, mau pakai tambahin satu-satu manual juga boleh. Oke? Ada lagi? Loh, ngapain? Kok gini? Ya, ini dia seolah-olah selaras ini Gesa. Ya, jadi maksudnya selaras adalah Aku join. ya Gesa bisa melihat kan agak aneh. Jadi memang lebih seru pakai bolanya satu. Kemarin Mister cuma ingin ingin tahu apakah Gesa sudah paham cara menambah bolanya atau enggak gitu.
Mister hanya ingin tahu itu kok. Ya. Jadi nanti bolanya pakai 1 aja guys ya. Oke? Iya. Oke. Apalagi ayo? Enggak ada. Nggak ada? Enggak ada. Oke, sekarang Mister mau simpulkan pembelajarannya. Oke? Cuman jangan dulu ditutup. Oke guys ya? Nah, jadi hari ini kita sudah belajar tentang gimana yang pertama membuat bolanya itu bergerak otomatis. Artinya apa? Ketika dia menyentuh platform, dia mantul. Kemudian ketika menyentuh tembok kiri, atas, bawah, kanan, dia memantul. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membuat logika supaya platformnya itu bisa kita kontrol pakai keyboard. Itu sebenarnya tujuan kita hari ini. Nah, sekarang untuk membuat pemahaman Gesa mantap, Mister akan melibatkan summary-nya ke Gesa. Ringkasnya ke Gesa. Mana yang mengatur gerakan otomatis bolanya atau pemantulannya? Yang mana? Ini. Itu doang? Hmm, Kalau menyentuh platform, dia kemudian berbalik arah yang mana? ini. Dia ngomong apa aja? Menyentuh platformnya. Yang menyentuh platformnya yang mana? Logika yang menyentuh platformnya yang mana? Ingat? Yang collide track. Nah, mantap. Ya. Nah, sekarang kalau untuk menggerakkan platform pakai tombol apa di sini, guys ya? Sama A. Apa? D sama A. Sama ah. Ya. Apa itu? Oh iya ya. Itu diaturnya di kode yang mana? Ini. Oke, mantap sekali. Oke, terakhir Mister ingin mengucapkan hal positif ke Gesa, sama mungkin Mister ingin menyampaikan apa yang perlu Gesa tingkatkan ya. Jadi yang pertama, Gesa orangnya curious atau penasarannya tinggi, tapi Mister perlu pancing memang. Ya. Jadi itu perlu Gesa tetap tingkatkan. Jadi jangan dihilangkan Gesa ya. Jiwa penasaran atau eksploratifnya. Mister sangat suka itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kayaknya Gesa perlu memanfaatkan kemampuannya ini dengan ikut lomba ataupun ikut sesuatu hal yang lainnya yang tetap menjaga kemampuan Gesa dalam mengetik, dalam memahami logika ini. Gitu Gesa, itu saran dari Mister. Ya. Nah, nanti selebihnya nanti Gesa silahkan. Kalau mungkin Gesa punya cara sendiri juga. Mister mungkin yang harus mempelajari itu. Oke Gesa? Oke. Oke. Mungkin itu saja untuk materi kita pada hari ini, Gesa. Nah, di hari besok, Gesa akan belajar tentang part 3-nya. Kemudian di hari Kamisnya, minggu depan, Gesa akan kelulusan. Dan parent harus hadir. Oke? Oke. Oke. Terima kasih, Gesa, untuk kehadirannya hari ini. Dan kita bertemu lagi di minggu depan, hari Senin ya. Bye-bye. Bye-bye. Oh, Gesa, submit. Jangan lupa centang hari keduanya, kemudian nanti disubmit ya. Oh, iya. Oke. Oke, Gesa. Thank you. Kamu kenapa membenci Eden?